Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Dan pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini bertemu lagi di kajian online Ramadan atau kita sebut dengan Quran. Hari ini bersama saya Pak Abdullah Makhrus. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang hari ini bisa jadi akan sangat dibutuhkan oleh seluruh warga di Indonesia, khususnya seorang muslim, bagaimana menemukan solusi di saat pandemi dengan mendapatkan atau mencari pola-pola pertolongan Allah sebagaimana dulu para nabi dan para sahabat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan coba kupas tema utama yang akan kita bahas di sore hari ini, yakni pola pertolongan Allah mencari solusi di saat pandemi. Jamaah sekalian, pemirsa Quran yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan coba mengupas bagaimana kemudian mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana dulu para sahabat, para nabi, orang-orang soleh mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengamati 3 poin bahasan yang bisa dilihat di slide berikut ini. Poin yang pertama, berbicara tentang pertolongan Allah, tentu kita akan perlu mengamati satu fokus yang kita bahas, yakni bahasan tentang doa. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu juga fokus memahami bagaimana konsep ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Dan yang ketiga, kita perlu memahami konsep pertaubatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sehingga dia mudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Adik-adik dan pemirsa Quran yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang doa, maka ada satu bahasan yang perlu kita pahami tentang berdoa. Dalam hal ini adalah fokus dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini banyak orang yang kemudian fokusnya terbelah. Ada orang itu yang ketika diberikan masalah oleh Allah, dia fokus pada masalah. Ada orang yang kemudian diberikan ujian oleh Allah, maka dia fokus pada solusi. Dan ada juga ketika orang itu diberikan ujian oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, maka dia fokus pada Allah. Dan tentu setiap fokus yang berbeda menghasilkan hasil atau result yang berbeda. Sebagai contoh, ketika seseorang fokus pada masalah, tentu kawan-kawan dan pemirsa sekalian pasti hanya akan mendapatkan masalah itu saja. Ketika seseorang itu fokus pada solusi, maka dia akan menemukan solusinya. Dan ketika kita fokus kepada Allah, selain masalah kita selesai, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan apa pesan yang ada di balik setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita fokus pada Allah? Karena ingat, ada satu pesan yang kemudian sering kita dengar, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Ya. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Ini artinya apa? Ketika kita berfokus kepada masalah, maka kita seolah-olah berpikir bahwa Allah ini memang menyediakan masalah saja buat kita. Dan kita berprasangka begitu kepada Allah. Maka ketika kita hanya fokus kepada masalah, maka masalah-masalah saja yang akan terus kita dapatkan. Tapi berbeda dengan slide berikutnya. Coba kita lihat. Ketika seseorang itu berfokus, ya sekali lagi berfokus pada masalah, ini contohnya ya, ada beberapa
penelitian yang kemudian mendapatkan hasil bahwa seseorang yang kemudian berfokus pada masalah justru dia akan mendapatkan masalah yang lebih banyak. Ya, di sumber internet voaislam.com disebutkan ternyata ada yang lebih bahaya daripada virus corona dan akan terus melekat pada tubuh seseorang, bisa saling serang dan membunuh jika terus mengendap di manusia, yaitu sakitnya akibat masalah pikiran atau stres. Karena sesungguhnya 90% pikiran negatif itu menyebabkan sakit, dan self-talk manusia 60.000 kali dalam sehari dalam dirinya. Ketika dia terus berpikir tentang masalah, maka di dalam dirinya juga akan memberikan fokus kepada masalah itu. Sehingga inilah yang kemudian membuat orang itu mudah terserang penyakit. Tapi berbeda di slide berikutnya, kalau kita lihat ada seseorang itu yang bukan fokus pada masalah. Ya, kalau kita lihat di slide berikutnya, ya next lagi. Di slide berikutnya ini ada seseorang yang dia fokus pada solusi. Ya. Ada seorang profesor di Sumatera Selatan yang kemudian mengklaim menemukan antivirus corona. Ya, ini dimuat di Kompas. Nah, artinya apa? Bisa jadi seseorang yang kemudian fokus pada solusi, dia akan mencari solusinya apa yang bisa dilakukan. Dan ini yang membedakan orang-orang yang mencari solusi dan hanya orang-orang yang berkutat membicarakan masalah. Tentu akan berbeda hasilnya. Oleh karena itulah kemudian dulu para ilmuwan-ilmuwan muslim, mereka banyak melakukan penelitian, melakukan percobaan, sampai kemudian banyak ilmu-ilmu yang kemudian dihasilkan oleh para ilmuwan muslim yang hari ini bisa kita nikmati. Kemudian berikutnya, next. Di slide berikutnya ini kita akan mendapati berbeda juga ketika orang itu berfokus pada Allah. Di surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pesan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Bahwa sesungguhnya kita ini tidaklah memiliki kemampuan untuk bisa memberikan hidayah kepada seseorang, tapi Allah lah yang kemudian bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Banyak yang kemudian bukti-bukti yang sudah kita dapat melalui kajian sirah nabawiyah, para sahabat, pamannya Nabi, bahkan ayahnya Nabi, bahkan anaknya Nabi, bahkan kadang-kadang mereka tidak bisa kemudian menerima nasihat dari seorang Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita berbicara tentang fokus kita kepada Allah. Ketika kita ada masalah, kita fokus kembalikan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Karena Allah yang maha besar dan semua masalah di dunia ini kecil adanya. Kalau Allah kemudian sudah berkehendak kun fayakun, maka tidak menghitung jam, tidak menghitung hari, tidak menghitung menit, dalam hitungan detik semuanya bisa berubah. Begitu pula dengan keadaan hari ini, ketika Allah kemudian berkehendak virus corona ini hilang, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka hilanglah. Karena itulah kemudian ketika semua kaum muslimin bermohon kepada Allah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bermohon dengan sungguh-sungguh, maka mudah-mudahan kita berharap virus ini segera lenyap dari muka bumi dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula, bisa berjamaah kembali, bisa bertemu dengan teman-teman kembali, bisa bersilaturahim kembali, dan ini yang kita harapkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, pemirsa kajian online Ramadan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berdoa. Ya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, ada satu kriteria doa yang hari ini bisa kita jadikan andalan. Ya, dalam satu hadis, salah satu la turaddu da'watuhum al-imam al-adil was-shaimu hatta yuftira, rawahu Ahmad. Wa da'watu al-mazlum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Dan hari ini ya kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang adil. Kenapa? Karena mereka lah dari doa pemimpin orang-orang yang adil ini, Allah mudah mengabulkan doa-doanya. Kemudian yang kedua, ini ada pada posisi kita hari ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, orang-orang yang berpuasa tatkala berbuka, ini doanya dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kita mau berbuka, maka jangan disibukkan dengan tontonan televisi, tontonan video, TikTok dan lain-lain.
justru kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah, karena saat itulah saat-saat mustajabah kita dikabulkan oleh Allah ketika berdoa. Kemudian yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Jamaah pemirsa kajian online Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya, di slide berikutnya ini kita akan melihat bagaimana kemudian Allah bisa mengabulkan doa-doa kita. Ada beberapa adab-adab yang seringkali kita tinggalkan. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengabulkan doa. Hanya saja syaratnya kita tahu adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh. Ketika kita datang menemui seorang presiden dengan tujuan agar kita minta tolong di kampung kita dibangun sebuah jembatan, karena jembatan yang ada mulai keropos dan cenderung rusak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita ketika kita mau memohon pertolongan atau minta bantuan kepada presiden? Bagaimana cara berpakaian kita? Bagaimana cara menyampaikan proposal kita? Bagaimana mengkomunikasikannya dengan presiden? Ini tentu perlu adab yang bagus. Kalau kemudian kepada presiden saja kita mempersiapkan sedemikian rupa, bagaimana kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau kita kemudian berpikir kenapa doa kita jarang dikabulkan oleh Allah, bisa jadi mungkin adab-adab kita di dalam berdoa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang kedua, kita akan coba lihat, kalau misalkan kita orang tua pulang dari pekerjaan kita kemudian membawa satu makanan atau coklat atau es krim, kemudian di rumah kita ada dua anak yang kemudian kita tawari, kita ketok pintunya, assalamualaikum, wahai anak-anak, siapa yang mau es krim, siapa yang mau coklat? Ketika ada dua anak yang kemudian ada di dalam rumah, yang satu sedang bermain HP, bermain gadget, bermain gawai, sedang asik-asiknya bermain game, yang kedua ada satu anak lagi yang kemudian antusias menyambut hadiah yang kita berikan. Kira-kira coklat ataupun es krim atau makanan atau hadiah yang kita berikan itu kira-kira diberikan kepada anak yang antusias datang, antusias meminta, atau anak yang kemudian hanya bersantai-santai bermain HP sambil mengatakan taruh saja di atas meja ya? Kira-kira mana hadiah ini yang akan kita berikan kalau kita hanya mempunyai hadiah satu buah? Tentu kita akan berikan kepada anak yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan hadiah itu. Begitu pula ketika kita bermohon kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, sejauh mana keseriusan kita berdoa? Ketika kita berdoa kepingin umroh misalkan, apakah setiap sholat kita berdoa minta umroh? Apakah hanya sekali saja kita minta umroh? Dan situlah kemudian kita bisa dilihat, bisa diuji seberapa serius kita dalam berdoa. Kemudian yang kedua, pemirsa koran kajian online Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Selain doa, ada satu lagi yang kemudian perlu kita pahami di dalam mendapatkan pertolongan Allah, yaitu memahami pola konsep ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang harus kita siapkan sikap kita menghadapi atau memahami konsep ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tenang, yang kedua tafakkur, yang ketiga memperbanyak istighfar, yang keempat total bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba kupas satu persatu. Kita lihat slide berikutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita perhatikan ketika kita membawa sebuah gelas yang berisi air yang kita tuangkan, dan air itu sedang bergelombang ya. Ketika air itu sedang bergelombang, tidak tenang, bagaimana kemudian air itu bisa memposisikan atau keadaannya menjadi datar? Apakah kita kemudian bergerak-gerak untuk menenangkan air ini, atau cukup dengan menenangkan diri saja? Ibaratnya ketika kita punya masalah besar, ketika kita menghadapi permasalahan yang begitu rumit, begitu kompleks, maka yang perlu kita lakukan bukan kemudian bergerak mencari solusi terlebih dahulu, tapi yang perlu kita lakukan adalah menenangkan diri dulu. Agar apa? Agar masalah ini bisa kelihatan jelas akar masalahnya ada di mana. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan kadang-kadang orang jarang memahami konsep ini, sehingga ketika dia pertama kali mendapat masalah dia sudah panik, kemudian mencari solusi ke sana kemari, kadang-kadang solusi yang tidak masuk akal pun juga diambil. Dan ini yang justru kadang-kadang justru tidak memberikan
solusi yang tepat di dalam permasalahannya. Maka sikap yang pertama yang harus kita lakukan atau yang kita siapkan dalam diri kita adalah tenang. Tenang dulu. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yang kita bahas di sini adalah tafakkur dan memperbanyak istighfar. Kita tentu pernah mengingat sebuah kisah yang sangat fenomenal, yaitu kisah Nabi Yunus ketika dia diuji oleh Allah ketika dia berdakwah, kemudian dia tinggalkan umatnya dan akhirnya Allah mengujinya dengan ditelan oleh ikan paus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apakah dia berlari-lari? Apakah dia teriak-teriak? Tidak. Ternyata dia bertafakur kepada Allah. Apa yang salah pada diri saya? Apa yang keliru pada diri saya? Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Nabi Yunus di slide berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus ketika diuji oleh Allah dan dia masuk dalam perut ikan paus? Beliau justru mengatakan kepada dirinya, saya ini bermasalah, ya. Saya ada problem. Saya menyadari bahwa saya ini salah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Coba bayangkan, Nabi Yunus ketika dia diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, dia langsung bertafakur. Dia menyadari bahwa dirinya salah. Dia memohon ampun kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Dan inilah yang kemudian membuat Allah memberikan pertolongan. Nabi Yunus bisa dikeluarkan dari ikan paus. Kemudian yang keempat, jamaah pemirsa koran kajian Ramadan, kajian online Ramadan, rahasia di dalam memahami konsep ujian adalah total bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita masih ingat ketika kita memiliki adik-adik bayi atau memiliki anak-anak yang terlahir. Coba kita bayangkan bagaimana bayi itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sementara dia sendiri belum bekerja, sementara dia sendiri belum bisa bergerak, sementara dia sendiri belum bisa berjalan. Lantas bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, pakaian? Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang dia bisa lakukan kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayi itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana begitu totalnya bayi itu bergantung kepada Allah. Dia yakin bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tentu memerlukan makan, minum, pakaian dan sebagainya. Dia bergantung kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia hanya bisa menangis dan itu yang dia bisa lakukan. Dia lakukan itu. Ketika dia kehausan, dia hanya yang bisa dilakukan apa? Menangis, ya dia nangis. Dia menangis dan dia bergantung kepada Allah. Sehingga kemudian orang tuanya datang untuk memberikan makanan dan minuman. Dan itu yang dilakukan oleh seorang bayi. Kalau bayi saja bisa mendapatkan pertolongan oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah sedemikian rupa, lantas bagaimana kita yang sudah diberikan kemudian oleh Allah kecerdasan akal? Kalau kemudian kita tidak memikirkan bagaimana dulu ketika kita bayi tidak bisa melakukan apa-apa dan kita bisa mendapatkan semua itu dengan bergantung kepada Allah, maka hari ini ketika kita dapat masalah, mari kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin, dengan totalitas. Yang berikutnya, bahasan yang terakhir dalam pola mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memahami konsep taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya masalah yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Allah ingin mendengar keluh kesah kita. Allah rindu lama kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi disitulah kemudian Allah ingin tahu apa yang kau keluhkan hambaku, begitu kata Allah. Maka ketika kita mendapati masalah, kalau kemudian kita ingat kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan Allah di dalam surat Nuh, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah. Dan disinilah kemudian Allah mengingatkan agar kita senantiasa memperbanyak istighfar. Beristighfar kepada Allah itu jalan salah satu agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai ketika kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan contoh yang terakhir, pemirsa koran kajian online Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu kita berbicara tentang masalah, dan masalah itu adalah ujian bagi manusia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah sudah menakar seberapa berat ujian yang diberikan kepada kita, dan Allah tahu betul seberapa mampu manusia itu menanggung ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jamaah Quran yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh sederhana, ketika kemudian kita memberikan uang kepada anak kita, uang 1.000 rupiah, bagaimana perasaan anak kita? Tentu mereka senang, tentu mereka gembira. Begitu pula anak-anak yang mendapatkan uang ini dari orang tua, mereka sangat gembira. Tapi kemudian tiba-tiba orang tua kita datang kemudian mengambil uang kita. Nak, uangmu mana? Ambil dulu. Apa reaksi yang kemudian muncul pada anak-anak kita? Loh, ya, loh Bun, itu kan uangku, udah dikasih kok diminta lagi. Itu sekilas yang biasanya terlintas pada pikiran anak-anak kita. Padahal mereka belum tahu ternyata orang tuanya mau menukar uangnya 1.000 itu dengan 10.000 atau 20.000 atau 50.000 atau 1 juta bisa jadi. Demikian juga ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sesungguhnya Allah itu mau memberikan penukaran hal yang lebih baik daripada apa yang diberikan hari ini. Karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya di balik itu pasti ada hikmahnya ketika kita mau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah dalam ilmu permen, ya, bungkus permen. Ketika seseorang diberikan permen, tentu orang itu pasti akan mendapatkan bungkusnya dan isi permennya. Dan ketika kita mendapati permen dan bungkusnya itu, apa yang kita lakukan dengan bungkus permen itu? Apakah bungkusnya kita makan apa kita buang? Tentu kita buang. Kenapa? Karena bungkus ini tidak mengenakkan. Kadang-kadang ketika diberikan ujian oleh Allah kepada kita, sesungguhnya itu yang dihadirkan adalah bungkusnya. Kita perlu mencari apa di balik bungkus itu. Jangan sampai kemudian ketika kita diberikan permen yang terlihat adalah bungkusnya, kemudian tiba-tiba kita melihat, wah ini masalah, kita buang, kita tidak mau menerima. Padahal justru di balik bungkus itu ada permen yang lezat. Di balik bungkus permen itu ada kenikmatan. Di balik ujian itu ada kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian ketika ujian datang, jangan kemudian segera menyimpulkan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena sesungguhnya di balik ujian itu ada kenikmatan, ada hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa koran kajian online Ramadan SD Muida yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan memahami 3 materi dasar ini, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memahami konsep ujian, dan bagaimana kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan 3 hal ini ketika kita paham, maka mudah-mudahan pertolongan Allah segera kita dapatkan sebagaimana dulu para nabi dan para sahabat mendapatkan pertolongan Allah dengan menggunakan pola tersebut. Mudah-mudahan kita dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita pertolongan-pertolongan yang kita mungkin tidak sangka ketika kita senantiasa bertakarub kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa curhat kepada Allah, bukan curhat kepada sosial media yang itu tidak memberikan solusi apapun kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini kita berdoa, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini, mengangkat virus corona ini dari muka bumi ini, dan menjadikan kehidupan kaum muslimin bisa kembali normal seperti semula, sehingga mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa menjadi lebih tenang, menjadi lebih khusyuk dalam beribadah, dalam beraktivitas muamalah sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mendapati keadaan ini seperti semula sebelum wabah ini terjadi. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka